Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi yaitu keseimbangan organ dalam tubuh. Sebelum itu perkenalkan kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kailana Najwa Zulfani Kurniawan dengan NPM 10064024002. Perkenalkan, nama saya Salsabila dengan NPM 1006060324005. Perkenalkan, nama saya Nela Nura Latifa dengan NPM 1006060324028. Perkenalkan nama saya Aji Mei Ashifa, NPM 1006060324047. Perkenalkan, nama saya Risa Dewi Lestari dengan NPM 1006062424049. Perkenalkan nama saya Afriza Septiana dengan NPM 1006063240050. Perkenalkan, nama saya Agnia Nabila Syakiran dengan NPM 1006063240051. Yang pertama yaitu bagian-bagian organ. Organ-organ keseimbangan terbagi menjadi beberapa. Di antaranya ada telinga dalam, otak, dan juga sensoris lainnya. Di telinga dalam terdapat koklea yang berfungsi dalam pendengaran, terdapat juga labirin semisirkular terdiri dari 3 saluran yang mendeteksi getaran kepala dan membantu menjaga keseimbangan. Serta yang terakhir, utriculus dan sulcus mendeteksi posisi kepala dalam ruang dan perubahan gerakan. Yang kedua ada organ otak, yaitu cerebellum yang mengatur koordinasi dan keseimbangan tubuh dengan memproses informasi dari telinga dalam, otot, dan juga sendi. Dan yang terakhir ada mata, memberikan informasi visual yang membantu dalam orientasi dan keseimbangan. Dan juga proprioceptor, yaitu reseptor dalam otot dan sendi yang mendeteksi posisi dan gerakan tubuh. Selanjutnya yaitu letak reseptor. Reseptor keseimbangan terletak pada kanal semisirkular, proprioceptor, articulus, dan sulcus. Yang pertama yaitu kanal semisirkular, yaitu kanal-kanal ini mendeteksi gerakan rotasi atau angular kepala yang mengandung sel-sel rambut sensitif yang sensitif terhadap gerakan. Proprioceptor yang berfungsi untuk membantu otak dalam merasakan posisi tubuh di ruang tanpa perlu melihatnya secara langsung, menjaga keseimbangan dan koordinasi. Lalu yang ketiga yaitu utriculus dan sulcus. Utriculus mendeteksi gerakan linear horizontal, misalnya saat bergerak maju. Sedangkan sulcus mendeteksi gerakan linear vertikal. Selanjutnya ada jenis stimulus. Stimulus yang diterima oleh reseptor meliputi gerakan rotasi dari saluran setengah lingkaran. Yang kedua, perubahan posisi kepala dari otolis yang mendeteksi gravitasi dan linear acceleration. Stimulus adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan respon atau reaksi dari organisme seperti manusia atau hewan. Stimulus dapat berupa fisik maupun psikologis, tergantung pada kondisinya. Berikut adalah beberapa jenis stimulus yang umum. Yang pertama adalah stimulus fisik. Stimulus fisik merupakan stimulus yang terkait dengan benda-benda atau kejadian yang dapat dirasakan secara langsung oleh indera fisik. Contohnya sentuhan pada kulit, tekanan, gravitasi, atau cahaya yang masuk ke mata. Yang kedua adalah stimulus internal, merupakan stimulus yang berasal dari dalam tubuh. Contohnya rasa lapar, rasa haus, dan nyeri. Yang ketiga adalah stimulus eksternal, merupakan stimulus yang berasal dari lingkungan luar tubuh. Contohnya suara keras, cahaya terang, suhu panas atau dingin, dan bau makanan. Baik, selanjutnya yang akan saya baca yaitu jalur saraf yang membawa informasi sensorik dari reseptor menuju otak. Informasi sensorik dibawa oleh saraf vestibular, bagian dari saraf
kranial 8, vestibulocochlear nerve yang mengirimkan sinyal dari reseptor ke otak dan memiliki bentuk yang terbagi dua saraf, yaitu saraf koklea dan saraf vestibular. Yang pertama, saraf koklea bertugas untuk menyalurkan gelombang suara menjadi sinyal elektrik dan diteruskan ke otak untuk diproses sebagai suara. Lalu saraf vestibular bertugas untuk mengendalikan keseimbangan. Baik, selanjutnya ada bagian otak yang berfungsi untuk mengolah stimulus. Yang pertama ada batang otak. Bagian pertama yang menerima sinyal vestibular adalah batang otak yang mencakup nukleus vestibular. Di sini, informasi dari saraf vestibular diintegrasikan dengan sinyal dari sistem visual dan proprioseptif. Ini yang memungkinkan tubuh untuk merespon dengan tepat terhadap perubahan posisi dan gerakan. Selanjutnya yang kedua ada otak kecil atau cerebellum. Setelah informasi diproses di batang otak, sebagian besar sinyal vestibular dikirim ke otak kecil. Otak kecil ini berfungsi sebagai pusat koordinasi motorik yang sangat penting. Di sini, informasi yang diterima itu membantu dalam koordinasi gerakan, yaitu otak kecil menyesuaikan gerakan otot dan menjaga keseimbangan saat tubuh bergerak atau saat posisi tubuh berubah. Selanjutnya ada pembelajaran motorik, di mana otak kecil terlibat dalam pembelajaran dan pengingat pola gerakan yang sangat penting untuk keterampilan motorik yang halus. Baik, selanjutnya ada jalur saraf motorik. Yang pertama, reseptor. Reseptor merupakan komponen penginderaan yang memantau dan merespon perubahan lingkungan internal ataupun eksternal. Dalam keseimbangan tubuh, reseptor utama yaitu yang pertama ada muscle spindle yang memberitahu otak mengenai posisi dan kekuatan otot. Lalu yang kedua ada proprioseptor yang mendeteksi posisi dan gerakan tubuh. Selanjutnya, setelah informasi dari reseptor diterima, sinyal akan dikirim ke sistem saraf pusat, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Di otak, informasi ini diproses di area motorik, seperti korteks motorik primer dan sekunder, serta di sumsum tulang belakang. Selanjutnya akan dikirim ke reflex arc. Refleks merupakan respon instinktif tanpa kesadaran yang melibatkan jalur syaraf yang terintegrasi. Dalam keseimbangan tubuh, salah satu contoh refleks penting adalah refleks vestibular oculomotor reflex. VOR mengaktifkan efektor seperti otot mata dan torso untuk menjaga stabilitas. Untuk yang selanjutnya yaitu efektor yang melakukan perintah sesuai dengan stimulus. Efektor yang bertanggung jawab untuk menjaga keseimbangan dan melakukan gerakan adalah otot-otot tubuh, yaitu otot-otot kaki, punggung, dan otot-otot postural lainnya yang berkontraksi untuk menjaga stabilitas saat menari dan berputar. Nah, selanjutnya di sini kita akan melihat video bagaimana cara kerja keseimbangan tubuh di dalam telinga. Deep within each ear, there is a balance system called a labyrinth, composed of 3 semicircular canals. These semicircular canals are also connected to the cochlea, which is the organ that allows for hearing. Each semicircular canal is responsible for sensing a particular head direction. Each semicircular canal is filled with fluid, and when displacement of this fluid occurs within the canal, nerve signals are sent to the brain informing which direction the head just turned. The posterior semicircular canal shown here detects when the head tilts down towards the shoulder. The superior semicircular canal detects when the head nods up and down in a yes motion. The lateral semicircular canal detects when the head shakes side to side in a no motion. When a person is dizzy, one of the main tests performed to determine whether the inner ear is the source of the dizziness is the Dix-Hallmark maneuver shown here. The head is turned 45 degrees and the body laid back such that the head is extended about 20 to 30 degrees. If the right inner ear is causing a person's dizziness, eye twitching called nystagmus will occur, a condition called BPPV. Depending on how the eye twitches, specific body maneuvers can be performed to potentially cure a patient of their dizziness.
Nah, jadi dalam video tersebut, di dalam telinga terdapat sistem keseimbangan tubuh yang disebut labirin. Labirin terdiri dari 3 kanal setengah lingkaran yang terhubung ke koklea untuk mendengar. Setiap kanal setengah lingkaran berisi dengan cairan. Saat perpindahan cairan terjadi di dalam kanal, sinyal saraf akan dikirim ke otak untuk memberitahu mengenai perubahan arah kepala. Lalu terdapat kanal posterior untuk mendeteksi kemiringan kepala. Lalu ada kanal anterior untuk mendeteksi gerakan mengangguk, dan ada kanal lateral untuk mendeteksi gerakan samping. Selanjutnya, ketika seseorang merasa pusing, salah satu cara untuk mengetahui apakah masalahnya berasal dari telinga bagian dalam ialah dengan melakukan tes yang disebut manuver Dix-Hallpike. Dalam tes ini, kepala akan diputar sebanyak 45 derajat dan tubuh diposisikan sehingga kepala sedikit lebih tinggi. Jika telinga bagian dalam kanan yang bermasalah, mata akan bergerak cepat dan tidak teratur atau juga bisa disebut nystagmus. Ini bisa menandakan kondisi yang disebut BPPV atau Benign Paroxysmal Positional Vertigo. Berdasarkan gerakan mata ini, dokter dapat melakukan manuver khusus untuk membantu mengatasi pusing tersebut. Baik, sekian presentasi kami kali ini. Kami ucapkan wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.